dari Bekasi, Buya dan Bang Hak. Saya mau bertanya, bagaimana jika ada seorang wanita yang ingin menikah secara proses ta'aruf, tetapi orang tuanya kurang memahami seperti apa itu proses ta'aruf? Pernikahan gimana? Menikah secara proses ta'aruf, tapi orang tuanya kurang memahami seperti apa itu proses ta'aruf. Bagaimana cara memberi pengertian ke orang tuanya itu harus seperti apa menurut syariat Islam. Dalam hal ini orang tuanya belum paham bagaimana apa itu ta'aruf dan bagaimana hukumnya. Begitu saja Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bang Hak atau Bu ya? Ke mana mau bertanyanya? Buya ataupun Bang Hak. Buya atau Bang Hak? Oke. Bang Hak harus jawab. Dua-duanya juga boleh, syukran. Baik. Bagi begini ya, kita harus pahamkan apa sih ta'aruf. Ta'aruf itu adalah namanya ta'aruf, ya ta'arufu, gimana agar saling kenal. Ta'aruf itu kenal, mengenal keluarga dengan keluarga, anak dengan anak. Jangan sampai kita menikah dengan orang yang kita tidak tahu. Bahkan sebagian mengatakan makruh yang demikian itu. Harus pernah tahu, paling tidak dengar ceritanya. Jadi ta'aruf berkenalan antara Anda punya anak perempuan, saya punya anak laki-laki. Saya tidak pernah kenal keluarga Anda pun tidak pernah kenal keluarga saya baru namanya ta'aruf. Tapi kalau sudah sama-sama tahu, nggak ada ta'aruf, langsung aja tunangan, khitbah. Ta'aruf itu di saat kita belum saling kenal, maka perlu Tapi kalau sudah tahu ini keluarga baik-baik, kita tanya pengen jodohan, ya sudahlah, anakmu dengan anakku, gimana? Tinggal anaknya aja ditanya mau atau tidak, selesai, nggak pakai ta'aruf. Karena sudah saling tahu, baru proses khitbah, tunangan. Nah, ta'aruf itu kan bahasa syar'i. Cuman zaman sekarang ta'aruf digunakan untuk pacaran. Pikir kalau pacaran itu pakai bahasa ta'aruf itu jadi halal. Ya, ini kita kan masih ta'aruf. Jadi bahasanya pun sudah abi umi, enggak. Abi umi sudah katanya Islami. Ya, ngaco ini. Ya enggak ada. Jadi begitu ya, paham kan ta'aruf itu Anda sendiri harus paham. Ta'aruf itu kenalan keluarga dengan keluarga agar saling tahu. Setelah saling tahu, yakin, sama-sama maju. Kalaupun untuk tahu tidak harus kita tahu, bisa saja melalui orang. Kata orang begini-begini, sudah selesai ta'aruf itu. Habis ta'aruf, setelah oke, langsung masuk jenjang selanjutnya, yaitu pertunangan, namanya khitbah. Khitbah itu janji untuk menikahi, janji untuk saling menikah. Selesai. Setelah khitbah, wong sama-sama sudah setuju, kenapa kok lama-lama? Secepatnya sebelum setan masuk di dalamnya. Ada pun orang tua nggak ngerti masalah ta'aruf, mungkin bahasanya perlu dirubah. Abah, dirubah, nggak usah pakai ta'aruf. Ta'aruf, kalau pengen jelaskan, ta'aruf itu adalah saling mengenal keluarga. Abah datang ke sana, oh gitu toh nak, kirain ta'aruf tuh ngapain keluar duit lagi, nanti jual sawah. Saya nggak mau itu nak, wong resepsi saja sudah banyak duit, pakai acara ta'aruf lagi. Bukan, ta'aruf itu hanya kenalan antara keluarga dengan keluarga. Seperti itu insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Bang Hak. Selebihnya dari Abang silakan. Silakan. Iya, bahasa anak-anak zaman now tuh kadang-kadang susah dipahami sama orang tua, ya betul sekali. Cuman ketika kita mau bicara sama orang tua, pandailah mengambil hati beliau. Jangan sampai kemudian kita menyakiti beliau dan kesannya seperti mengajarkan kepada beliau. Hati-hati dengan kalimat yang indah, yang santun. Bahkan saya inginnya pertama kali sebelum ngomong itu, Bu yang mijitin pundaknya dulu. Ayah capek nggak sih? Gitu aja dulu. Jadi ketika kita bertanya sesuatu atau mengajarkan sesuatu kepada orang tua, justru kita minta diajarkan sama beliau. Itu bahasa yang tepat. Ayah tahu nggak sebetulnya katanya ada di Islam itu proses sebelum menikah itu namanya, kalau kita belum kenal ada namanya ta'aruf. Ta'aruf itu apa ya? Ya ayah juga nggak tahu. Cari sih ya gimana caranya gitu. Pengen menikah walaupun aku belum punya calon. Kira-kira siapa ya yang cocok untukku? Jadi kita minta diajarkan kepada beliau. Bukan kita, ya mbok ya kamu yang cariin dong, yang bapak udah tua kayak gini, misalnya ya. Nah terus kita akhirnya kan diberi keleluasan. Oh ya ternyata saya tahu bahwa ta'aruf ini begini, ini begitu gitu loh. Komunikasi yang paling penting itu deh. Kita nih kadang-kadang susah menjalin komunikasi yang baik. Ingin menyampaikan sesuatu dengan cara-cara yang salah. Ingat, kebaikan yang dilakukan dengan cara salah merusak kebaikannya. Nah, ini yang kita ingin sampaikan, jangan sampai kemudian komunikasinya tidak baik. Rayu, peluk, ya, cium tangannya, minta diajari. Lalu orang tua kan pasti kalau nggak tahu, alah yang gitu apa yang aku nggak tahu, cari sendirilah kamu ya. Nanti ayah dapat nih kita bagi-bagi ya, gitu. Masya Allah. Jadi sekali lagi saya katakan keluarga,
kami itu membangun keluarga seperti itu. Jadi kalau kami ingin sesuatu, tidak dengan kata-kata, isyarah saja dia ngerti. Gitu. Jadi kalau istilahnya gimana? Gimana tuh Bu ya? Buat orang-orang yang cerdas, isyarah saja sudah paham. Kalau enggak, seperti budak harus dipukul, kan gitu Bu ya katanya. Gitu. Jadi bangun komunikasi yang baik, sehingga kalaupun pakai isyarah, itu menunjukkan komunikasinya sudah sangat baik antara anak dengan orang tua. Insyaallah ada. Baik, terima kasih. Jadi kuncinya membuat orang tua agar paham, kita dulu ambil hati orang tua dan komunikasi yang utama. Nanti orang tua sendiri akan enak berbicara dengan kita. Kira-kira gitu. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.